Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Dosa Melawan Roh Kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungannya terdapat dalam Matius 12 ayat 31. Firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu, ini Yesus dia menyampaikan, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, seperti di 1 Yohanes 1 ayat 9, dia mengatakan sepertinya bertentangan. Karena dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudaraku yang kasih, jadi pertama-tama kita harus mengenal apa sebenarnya pekerjaan daripada Roh Kudus, supaya kita bisa tahu apa dosa melawan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14. Jadi di sana Yesus berjanji bahwa Roh Kudus penghibur akan datang menyertai umatnya. Kemudian Roh Kudus adalah guru kita. Kemudian dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan dia akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Nah, dosa terhadap Roh Kudus, ya kita ketahui bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus ingin masuk ke dalam hidup kita. Kemudian dia mau membantu semua orang Kristen. Oleh sebab itu juga dikatakan bahwa kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus, maka kita mendukakan hatinya. Di dalam cerita Alkitab, di dalam Kisah pasal yang kelima di sana dikatakan ada sepasang suami istri yang mati karena mencoba menipu Roh Kudus. Mereka menolak pimpinannya dan kehilangan perlindungannya. Begitu juga dengan pimpinan atau yang dikatakan pimpinan orang-orang Yahudi pada waktu itu, saat mereka melontari Stefanus dengan batu, maka di sana Stefanus katakan mereka telah mendukakan Roh Kudus. Jadi mereka terus-menerus menolak terang dan membungkamkan keyakinan Roh Kudus. Setiap hari dalam penolakan mereka untuk bertobat, para pemimpin Yahudi melakukan pemberontakan mereka dengan cara yang baru. Dan dengan cara yang sama orang berdosa dengan perlawanan yang terus-menerus menempatkan dirinya di tempat yang Roh Kudus tidak dapat pengaruhi. Jadi itu di dalam satu buku Kisah Para Rasul halaman 62. Jadi apakah dosa terhadap Roh Kudus itu? Jadi ketika seseorang terus-menerus menolak pimpinan Roh Kudus, maka dia akan sampai pada titik di mana dia akan menjadi keras dalam penolakannya terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak dapat lagi bekerja untuk mempengaruhi dia, dan dia akan membiarkan orang tersebut menuju kehancurannya sendiri. Oleh sebab itu saudara, pada saat kita diinsafkan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang kita tahu benar, tetapi kita terus menolak pimpinannya, maka kita sedang menuju arah, yaitu melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa yang melawan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa menghindari dosa ini, dosa yang tidak dapat diampuni? Maka dari hari ke hari, maka kita harus menyerahkan segala rencana kehidupan kita. Kita harus setia kepada firman Tuhan. Kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Karena setiap langkah dalam penolakan terhadap Kristus, maka itu akan membuat Roh Kudus dia bersedih. Jadi setiap langkah dalam penolakan terhadap Kristus adalah sebuah langkah menuju penolakan terhadap keselamatan dan menuju dosa terhadap Roh Kudus. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan berikan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah kita senang kepada jalan-jalan Tuhan. Dengan demikian,
kita akan menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan bersiap pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diselamatkan dalam kerajaan-Nya. Tuhan kiranya memberkati, dalam nama Yesus, amin.